Istriku. Kenapa istriku ada di sini? Dia adalah pasien pendarahan besar karena pecahnya korpus luteum. Masalahnya apa lagi? Pasti karena berhubungan suami istri yang terlalu keras. Sayang. Suamiku, kamu kok datang? Aku sedang mengajar yoga ke Yang. Sayang, kamu sudah hamil lebih dari 6 bulan, masih saja bekerja keras. Bagaimana kalau pulang istirahat dulu? Jangan-jangan tubuhmu. Tidak bisa. Yang sebentar lagi ada lomba yoga. Harus cepat-cepat dibimbing. Suamiku, kamu pulang dulu. Dokter mana? Aku sakit sekali di bawah. Cepatlah. Ada apa Dokter Ki? Pasien dalam keadaan kritis. Kita harus segera siap masuk operasi. Baik. Dokter, apakah anakku bisa selamat? Aku dan suamiku sudah menikah 7 tahun. Baru bisa hamil. Sekarang baru panik. Dulu waktu cari sensasi ngapain aja. Tidak tahu kalau ibu hamil. Tidak boleh berhubungan suami istri. Sudah besar. Masih main-main dengan nyawa anak sendiri. Kamu juga tidak bisa pelan-pelan. Aku juga tidak menyangka akan seperti ini. Kakak Jiao setelah hamil. Semakin mempesona. Aku juga tidak tahan. Nama suamimu siapa? Operasi kamu butuh tanda tangan suami. Dia suamiku. Yang, kamu tanda tangan dulu. Sudah menikah 7 tahun. Suami masih muda sekali. Sudah. Keluarga tunggu di luar ruang operasi. Aku tidak mau keluar. Aku mau menemani Kak Jiao di sini. Kak Jiao. Salahku semua. Aku terlalu kasar. Jadi bikin kamu kayak gini. Gak apa-apa. Wajar kalau lagi mesra. Apalagi, kakak rela buat kamu menanggung ini. Aduh. Kamu ngapain sih? Gak apa-apa. Dokter, apa kita pernah ketemu? Kamu kelihatan familiar. Kamu salah orang. Iswan kerja di rumah sakit kota 1. Mungkin aku yang salah. Operasinya selesai. Kamu dan bayinya baik-baik saja. Bagus. Kak Jiao. Kamu baik-baik saja. Kishuan, kamu kenapa? Chen Sui, boleh minta tolong? Hei, ngapain basa-basi? Apalagi kamu teman seangkatanku. Lagian, kalau bukan karena kamu, rumah sakit ibu dan anak kita bisa terjadi malapraktik. Apa ada yang bisa aku bantu? Bilang. Ini air ketuban. Yang aku ambil waktu operasi. Tolong bantu aku tes DNA. Tes DNA. Sama kamu. Kamu yakin? Tolong ya. Dokternya mana? Dia suamiku. Cinta apaan sih? Kishuan, aku mencintaimu. Kishuan, seumur hidupku hanya kamu yang kucintai. Omong kosong pernikahan. Omong kosong selamanya. Selamanya. Tidak terpisahkan hingga rambut memutih. Lin Jiao. Kamu bilang hanya mencintaiku. Mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kakak, kamu sudah bangun. Hampir subuh. Aku harus cepat pulang. Byuken. Kakak, kamu baru saja menjalani operasi. Dokter menyuruhmu istirahat di rumah sakit. Tidak bisa. Aku tidak pulang semalaman. Iswan pasti curiga kalau begitu. Aduh, Byuken. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kamu sudah pulang. Suamiku, mengapa kamu duduk di sini? Aku menunggumu semalaman. Suamiku, apa yang terjadi padamu?
Kamu pukit si Kelai. Kamu sakit. Aku baik-baik saja. Kemarin malam kamu kemana? Aku memberi latihan tambahan di studio yoga. Sudah larut. Aku tidur di studio yoga. Tidak pulang. Memberi latihan tambahan. Wang Xiang. Ya, dia. Kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya. Maaf, kamu sakit. Aku tidak bisa segera pulang untuk merawatmu. Hari ini aku tidak pergi kerja ya. Aku akan menemanimu di rumah. Tidak apa-apa. Wajar saja kalau sudah terlalu dalam perasaannya. Lagi pula, kakak rela untukmu. Menderita seperti ini. Jangan sentuh aku. Kamu ngapain? Kamu bikin aku sakit. Kamu tahu tidak? Aku tadi malam. Tadi malam kenapa? Tidak ada apa-apa. Kishuan, kamu kenapa hari ini? Kita sudah menikah bertahun-tahun. Kamu tidak pernah marah padaku. Hari ini kamu berani mendorongku. Aku tadi malam kerja. Ada sedikit masalah. Moodku tidak bagus. Aku mau keluar sebentar. Kamu di rumah saja dulu. Kamu pulang cepat ya. Malam ini ayahku ulang tahun. Kita berdua pergi bersama. Karena urusan istrimu, minum sendirian di sini. Kamu sudah tahu semuanya. Aku sudah menebaknya kemarin. Wanita yang mengalami ruptur korpus luteum saat hamil itu istrimu kan? Kalau tidak, kamu tidak akan meminta aku untuk membantumu dan dia melakukan tes DNA. Kamu sudah melihat kejadian lucu ini. Lalu kamu mau bagaimana? Mau bercerai dengannya? Bercerai. Aku tidak pernah berpikir untuk bercerai dengannya. Bahkan setelah tahu dia sudah selingkuh. Aku tidak punya keberanian untuk mengakuinya padanya. Aku hanya seorang pengecut. Itu artinya, kamu sangat mencintainya. Ya. Aku mencintainya. Termasuk 5 tahun kita pacaran. Kami sudah bersama selama 12 tahun. Dulu aku bahkan rela menjadi menantu masuk untuk menikahinya. Aku bahkan bersedia menjadi menantu masuk demi dia. Tapi dia. Mengapa dia memperlakukan aku seperti ini? Aku tidak ingin kehilangan dia. Tapi aku juga tidak bisa menerima dia selingkuh. Kamu bilang, aku harus bagaimana? Mungkin kamu bisa bicara jujur dengannya. Kalau tidak, kamu hanya akan menyimpan semuanya sendiri, dan itu akan membuatmu lebih menderita. Kamu latihan dulu sendiri. Aku mau angkat telepon. Halo, Kamu bilang seharian di rumah. Kamu pergi kemana? kamu sudah pergi ngapain aku di rumah? Aku di studio yoga ngajar murid. Kamu pulang dulu. Aku ada yang mau bicara. Bicara apa lagi? Aku baru aja datang. Kak Jiao Jiao. Jangan terus-terusan telepon. Bukannya kamu bilang, hari ini mau nemenin aku seharian. Ah, Kenapa? enggak ada apa-apa. Sayang, aku mau kerja. Aku tutup dulu ya. Malam jemput aku di studio yoga. Temenin papa ulang tahun. Aku tutup dulu ya. Halo. Ayo, kita lanjut. Ya. Kak Jiao Jiao. Ini kamu yang bilang mau lanjut. Enggak bisa. Kemarin malam baru operasi. Kamu mau masukin aku ke rumah sakit lagi. Kak Jiao Jiao. Aku kali ini
Harus menahan diri. Tidak akan pernah begitu keras. Seumur hidup. Kepala putih. Persiapkan saya perjanjian perceraian. Hammond, selamat ulang tahun. Lihat saja, kue ulang tahun untuk Anda. Bagus-bagus, cepat duduk, cepat duduk. Hei, menantu Anda ada di sini. Jangan ambil satu. Angkat kentut. Orang tua berulang tahun. Hah? Hanya membawa tas yang rusak. Anda seorang pria besar. Sudah lebih dari 30. Hanya seorang dokter kandungan. Apa itu? Hah? Apa yang kamu lakukan? Hadiah apa yang diberikan anak? Itu semua hatinya. Xiaoqi, cepat duduk. Haha. Benar, Xiaoqi. Kenapa aku tidak ikut denganmu? Dia. Ayah? Ibu? Maaf, kita terlambat. Kishuan, apakah Anda tidak mengerti orang? Aku tidak membiarkanmu pergi ke studio yoga di malam hari jemput saya. Kenapa kau tidak pergi? Aku akan meneleponmu. Jika bukan karena yang aku hampir terlambat. Jika aku lewat, bukankah itu ganggu saja? Hal yang baik untuk kalian berdua. Apa yang baik? Apa maksudmu dengan itu? Maksudnya secara harfiah, kamu hari ini bersamanya di studio yoga, melakukan hal yang baik. Perlu aku bantu untuk mengatakannya. Apa yang aku lakukan? Kishuan, aku sudah menikah denganmu selama bertahun-tahun. Kamu malah mencurigaiku. Hati nuranimu dimakan anjing. Aduh, jangan ngomong sembarangan. Anakku ini sangat baik. Mana mungkin melakukan hal yang tidak pantas? Kamu binatang. Kalau kamu berani menghina anakku lagi, aku tidak akan berhenti melawanmu. Aduh, benar juga. Keluarga kami selalu disiplin. Xiaoqi, hal tanpa bukti. Jangan sembarangan bicara. Kishuan, kamu sangat mengecewakanku. Kamu sendiri yang paranoid. Kamu malah membuat keributan sampai ke orang tuaku. Apa yang kamu mau? Lihatlah penampilanmu yang berantakan. Kamu sudah lebih dari 30 tahun. Bisakah kamu membuatku tenang? Aku sudah lebih dari 30 tahun. Jadi, kamu mencari yang lebih muda dariku. Dan lebih energik ya. Kamu ngomong apa? Tidak ada apa-apa antara aku dan Wang Xiang. Dia murid. Aku pelatih yoga. Dia berbakat. Aku lebih perhatian kenapa? Benar juga. Kiga, kamu kali ini benar-benar salah paham. Aku dan Jiao Jiao, dia benar-benar bersih. Tidak pernah melakukan apa-apa. Jangan tuduh orang yang jujur. Benarkah? Kalau kalian benar-benar bersih. Lalu ini apa? Kenapa kamu punya video ini? Kalau begitu tanya saja si wajah kecil ini. Kenapa kamu mengirim video ini padaku? Astaga. Orang ini, video istrinya sendiri selingkuh. Bahkan berani menunjukkannya di depan umum. Jiao Jiao, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah orang di dalam video ini benar-benar kamu? Video ini palsu. Video ini pasti palsu. Ada orang yang sengaja memalsukan foto untuk menjebakku. Suamiku, tolong percayalah padaku. Aku sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin aku menipumu? Memalsukan foto. Kamu masih tidak mau mengaku ya? Kalau begitu aku akan memberitahumu satu hal lagi. Kemarin malam, unitku mengirimku ke rumah sakit ibu dan anak untuk membantu. Aku melakukan operasi pecahnya korpus luteum. Dan pasienku adalah kamu. Dokter itu.
adalah kamu. Adalah aku. Lucu bukan? Ah, istriku selingkuh saat hamil. Menyebabkan korpus luteum pecah dan pendarahan hebat. Dan aku suaminya yang harus melakukan operasi untuk menyelamatkannya. Kamu baru saja menjalani operasi kemarin. Hari ini kamu sudah bergulingan dengannya. Lin Jiao. Kamu benar-benar tidak bisa menahan diri. Sampai tidak sabar begitu. Kamu bilang kamu mencintaiku. Seperti inikah caramu mencintaiku? Lin Jiao, benar-benar selingkuh. Tidak tahu malu. Kamu telah mempermalukan keluarga kami, Lin. Anak durhaka. Kamu benar-benar melakukan hal yang memalukan ini. Aku tidak melakukannya. Percayalah padaku, dengar dulu penjelasanku. Kejadiannya tidak seperti yang kamu lihat. Sampai saat ini, kamu masih tidak mau mengaku ya? Berani kamu bilang orang di video itu bukan kamu. Berani kamu bilang orang yang operasi kemarin bukan kamu. Ya. Walaupun orang di video itu adalah aku, lalu kenapa? Tapi apakah ini semua salahku? Aku bisa sampai seperti ini. Semua karena kamu. Kamu selingkuh. Lalu salahkan aku. Ya salah kamu. Dulu kenapa kamu tidak mau ikut kelola studio yoga bersamaku? Malah mau jadi dokter kandungan. Setiap hari lembur tidak ada di rumah untuk menemaniku. Aku sendiri bosan. Aku yang belajar kedokteran. Kamu suruh aku jadi pelatih di studio yogamu. Lin Jiao, kamu mikir nggak sih, aku kerja keras cari uang. Untuk secepatnya, melunasi cicilan rumah kita, dan pinjaman studio yogamu. Agar kamu bisa hidup enak. Bukan begitu. Lin Jiao, 12 tahun. Kita sudah bersama selama 12 tahun. Aku selalu merasa, tidak pernah melakukan hal yang merugikanmu, tapi kamu. Janji yang pernah kita ucapkan bersama, kamu bilang cuma akan mencintaiku seumur hidup, dimakan anjingnya. Kishuan, aku cinta kamu. Seumur hidup. Tidak akan pernah berpisah. Kamu gak usah ngomong apa-apa lagi, Lin Jiao. Tanda tangan saja, cerai. Jiao Jiao. Jiao Jiao, jangan takut. Cerai ya cerai. Kamu cuma orang kampung. Itu juga cuma dokter kandungan. Dulu, kalau bukan karena kamu mau jadi menantu masuk, aku gak bakal setuju. Kamu nikah sama Jiao Jiao. Cepat-cepat pergi dari sini. Kamu harus pergi tanpa bawa apa-apa. Anakmu sendiri yang selingkuh. Kamu malah suruh aku pergi tanpa bawa apa-apa. Kamu kan cuma menantu masuk. Ya harus pergi tanpa bawa apa-apa. Cepat keluarin uangnya. Serahkan rumah itu atas nama Jiao Jiao. Terus, pergi. Ya. Keluarga kita yang salah sama Xiaoqi. Rumah ini. Diam. Uang sebanyak itu, masa gak diambil? Jadi, ini juga keinginanmu. Kak Jiao Jiao. Jangan lemah hati ya. Rumahmu itu, sama studio yoganya. Itu semua bernilai jutaan. Kalau kamu lemah hati, kan dia yang untung. Kalau bukan aku yang untung masa kamu. Kamu ngincar harta keluarga kami ya. Aku. Kak Jiao Jiao. Lihat Chishan. Dia cuma bisa nyalahin aku. Gak kayak aku. Aku cuma sayang sama kakak. Kamu ngomong apa sih? Yang bukan orang kayak gitu. Mereka juga benar sih, uang sebanyak itu. Aku gak bisa gak ambil. Kishuan, kalau kamu memang mau cerai sama aku, ya kamu harus pergi tanpa bawa apa-apa. Oke. Kalau gitu kita ketemu di pengadilan. Uangku. Kamu jangan harap bisa dapat sepeser pun. Kishuan, kok kamu tega banget sih? Jangan lupa, di perutku ini ada anakmu. Cerai. Aku berhak dapat bagian lebih banyak dari harta Gono gini. Anak. Kishuan, aku ingat keluarga Ki. Itu 5 generasi cuma punya 1 keturunan. Ayahmu sebelum meninggal, harapannya cuma 1. Lo punya anak buat nerusin keluarga Ki. Sekarang di perutku ini, ada satu-satunya keturunan keluarga Ki. Kalau aku pilih buat aborsi, keluarga Ki mungkin bakal punah. Denger nggak? Pinter-pinter dikit. Cepetan kasih uang sama rumah. Kalau nggak, keluarga Ki bakal punah.
Kamu yakin anak yang kamu kandung itu anaknya Qishuan? Kamu siapa? Ngomong apa sih? Tentu saja yang aku kandung anaknya Qishuan. Kamu bilang anaknya Qishuan ya udah anaknya Qishuan. Jangan lupa, kamu kan selingkuh. Belum tentu yang kamu kandung itu anaknya dia. Bukan kamu. Nggak mungkin. Anak siapa yang aku kandung aku nggak tahu ya. Qishuan, dia siapa? Hubungannya sama kamu apa? Apakah kalian berdua sudah bersama sejak lama? Kamu bilang aku selingkuh. Kamu juga sama. Jangan asal nuduh. Aku sama Chen Sui cuma hubungan kerja. Kamu pikir semua orang kayak kamu ya? Selingkuh waktu hamil sampai masuk rumah sakit. Baru keluar dari ruang operasi. Langsung bergulingan sama selingkuhannya. Yang dikandung itu anak selingkuhannya. Seumur hidupku, ini pertama kalinya aku melihat wanita sepertimu yang tidak tahu malu. Sayang, kau terus bilang, anak yang aku kandung bukan anak Qishuan. Apa buktimu? Pasti ada dong. Waktu Qishuan bantu kamu operasi kemarin, dia ambil sedikit cairan ketubanmu. Suruh aku buat laporan tes DNA. Hasilnya sudah keluar. Mau lihat? Bukan anaknya. Gak mungkin. Anak yang sudah lama aku nantikan. Ternyata bukan anakku. Masih aja gak mau ngaku. Udah selingkuh. Hamilnya pasti anak haram. Gak mungkin. Hasilnya palsu. Dibuat-buat sama dia. Kalau kamu gak percaya, bisa cari rumah sakit besar lain buat tes amniocentesis lagi. Gak nyangka. Kakak sepupuku kayak gini. Anak durhaka. Selingkuh hamil anak haram. Aku Lin Weimin ngajar seumur hidup. Malah ngeluarin anak brengsek kayak kamu. Aku. Ayah? Lauki, hasil pemeriksaan ayah mertuamu sudah keluar. Ayahku gimana? Aku lihat dulu. Cuma sakit ringan. Stres aja. Gak ada masalah serius. Alhamdulillah gak apa-apa. Ayah? Kalau kamu gak apa-apa, istirahat yang cukup ya. Yang masih nunggu aku duluan ya. Kempe sini. Sampai sekarang masih belum sadar. Aku lihat cowok itu bukan orang baik-baik. Dia mendekatimu. Pasti ada tujuan tersembunyi. Cepat putuskan hubungan dengan dia. Ayah? Kenapa kamu juga bilang begitu tentang Yang? Dia orangnya baik. Sangat spesial. Kami saling mencintai. Saling mencintai. Kamu ketawa apa sih? Qishan, aku kasih tahu. Kita cerai ya cerai. Tanpa kamu aku masih punya Yang. Kedepannya aku akan hidup lebih baik. Yang. Ayo kita pergi. Baik. Anak durhaka. Sudah. Anak sudah besar biarkan saja dia. Kamu istirahat yang baik. Aku akan buatkan makanan untukmu. Bikin kesel banget. Aku masih belum memberitahunya tentang penyakitku. Agar dia tidak khawatir. Pelan-pelan. Xiaoqi. Semua ini karena aku tidak mendidik anak dengan baik. Membuatmu menderita. Jangan bilang begitu. Dulu kalau bukan karena kamu yang membiayai sekolahku, aku tidak akan seperti sekarang. Sekarang kamu fokus saja pada pengobatanmu. Lauki. Penyakit ayah mertuamu tidak bisa ditunda. Harus segera dioperasi dan kemoterapi. Kalau tidak bisa berbahaya. Tapi biaya operasinya lumayan mahal. Paling tidak 300.000. Baik. Aku akan bayar. Tunggu. Mengapa kamu yang bayar untuk pengobatanku? Datang.
Saya selama ini ada sedikit tabungan. Saya transfer ke kamu. Kamu bantu saya bayar. Maaf Dokter Ki, kartu Anda ini, saldo tidak cukup. Apa? Kakak, kamu masih marah ya? Changwakyu. Si nakal. Kamu kok jahat banget sih, sampai video kayak gini direkam, dikirim ke Kishuan. Sekarang udah, mau cerai sama aku. Kamu puas ya? Kakak, kamu cerai sama dia. Aku nikahin kamu. Beneran? Kamu mau nikah sama aku ya? Tentu saja beneran. Kakak, aku beneran cinta sama kamu. Kakak, lagian, kamu sekarang hamil anakku. Aku harus bertanggung jawab. Tapi kakak, kamu lihat, aku sekarang juga nggak punya uang. Nggak punya rumah, nggak punya mobil. Kamu nggak bakal jijik sama aku kan? Bodoh. Aku suka sama kamu, bukan sama uangmu. Lagian, nanti kita berdua nikah. Rumah baru, mobil baru. Kakak bakal siapin sendiri. Beneran. Hebat. Aku udah lama pengen mobil. Kakak, kamu bisa beliin aku sekarang nggak? Gini aja, aku cuma perlu mobil sekarang. Aku bisa ajak kamu dan si kecil jalan-jalan bareng. Kishuan, suruh kamu cerai sama aku. Sekarang habisin semua uangmu. Oke, kakak ajak kamu beli mobil. Beneran. Yeh. Ayo. Saldo di kartu Anda tidak cukup. Nggak mungkin. Di kartu ini masih ada lebih dari 500.000. Coba lagi. Kartu Anda memang nggak ada uangnya. Ada apa? Uang di kartu saya hilang semua. Jangan panik dulu. Mungkin ada yang transfer lewat internet. Memang ada yang transfer. Lin Jiao. Hanya dia yang tahu nomor kartu dan password saya. Pasti dia. Cari aku buat apa? Uang di kartu saya apa kamu yang transfer? Apa kamu tahu? Itu uang buat nyawa. Halo. Aku cari dia. Jangan bilang, mobil Mercedes ini emang bagus ya. Tentu saja. Soalnya harganya lebih dari 500.000. Lin Jiao. Kishuan, Ada APA. Nyesel lagi, pengen balikan sama aku. Jangan coba-coba ngeles. Aku tanya, uangnya mana? Uang apa? Uang di kartu saya. Hanya kamu yang tahu passwordnya. Dan hanya kamu yang bisa transfer uang langsung lewat internet. Kalau memang aku yang transfer terus kenapa? Ini adalah harta bersama kita. Saya berhak mengurusnya. Tidak pernah terbayangkan. Kamu diam-diam menyembunyikan uang sebanyak ini. Untungnya saya pintar. Memindahkan uangnya lebih dulu. Itu bukan semuanya uang saya. Cepat kembalikan uang saya. Siapa yang kamu bohongi? Kalau bukan uangmu, uang siapa lagi? Saya beritahu kamu. Uang itu sudah saya habiskan semua. Baru saja membelikannya. Mobil baru. Uang itu, kamu tidak bisa mengambilnya kembali. Uang sebanyak itu. Kamu malah membelikan mobil untuk si bule ini. Kamu tahu uang itu untuk apa? Tidak peduli untuk apa. Itu juga uang saya. Saya bisa menghabiskannya sesuka saya. Kamu tidak berhak ikut campur. Kamu. Aduh, Dokter Ki. Jangan marah-marah dong. Benarkan, mobil saya kan juga mobil kamu. Kalau mau pakai silakan saja. Jangan sungkan-sungkan sama teman. Begini saja. Sekarang saya juga sudah pakai mobil kamu. Kita sudah beres benarkan. Hahaha. Kakak lihat dia. Sangat kasar. Dia mau memukul saya. Jangan takut, ada kakak di sini. Lin Jiao, kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Besok, kamu harus ikut saya urus perceraian. Setelah ini, harta saya. Kamu tidak akan dapat sepeser pun. Urus saja. Siapa yang peduli sama kamu? Kishuan, ayah mertuamu kambuh. Apakah kamu sudah mengumpulkan biaya Kamu operasi? suruh dokter stabilkan dulu kondisinya. Meskipun aku harus jual rumah, aku pasti akan mengumpulkan biaya operasinya. Kanker, pasti bisa disembuhkan. Kanker? Kishuan kena kanker. Mau jual rumah untuk berobat. Kak, kanker itu penyakit mematikan. Berobat cuma buang-buang uang. Rumahmu itu harganya lebih dari 1 juta. Jangan biarkan orang yang mau mati itu menyia-nyiakannya.
Rumah itu juga punya bagianku. Dia jangan harap. Halo, aku datang hari ini untuk menjual rumah. Pak, rumah Bapak sudah terjual. Apa? Sudah terjual. Ya, kamu. Istrimu baru saja menjualnya. Dia juga punya hak milik. Lin Jiao. Tidak menyangkakan Kishuan. Aku sudah menjual rumah sebelum kamu. Kenapa kamu jual rumah kita? Kamu bisa jual. Kenapa aku tidak bisa? Rumah ini juga milikku. Aku jual rumah untuk menyelamatkan nyawa. Uang hasil jual rumahmu mana? Cepat berikan padaku. Kamu tahu tidak? Uang hasil jual rumah itu untuk menyelamatkan nyawa. Tentu saja aku tahu itu uang untuk menyelamatkan nyawa. Kamu kena kanker ya? Mau jual rumah untuk berobat. Tapi apa hubungannya dengan aku? Aku kena kanker. Itu karena kamu, sibuk kerja teras, tidak menemani aku di rumah. Malah sampai ke rumah orang tuaku untuk minta cerai. Sekarang karma datangkan. Tapi kamu mati juga bagus. Harta keluarga. Semuanya akan jadi milikku. Lin Jiao, kamu benar-benar lucu. Aku kasih tahu, yang kena kanker bukan aku, tapi ayahmu. Dia sekarang dalam kondisi kritis, menunggu uang untuk operasi penyelamatan. Ayahku? Detak jantung pasien semakin melemah. Cepat, berikan suntikan penyegar untuk menstabilkan detak jantung pasien. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan suamiku? Suami Anda kanker semakin parah. Sudah menyebabkan komplikasi. Kanker? Pasien sekarang dalam kondisi sangat kritis. Harus segera dioperasi. Anda harus membayar uang muka 300.000 untuk operasi. Kalau tidak sesuai peraturan rumah sakit, kami tidak bisa melakukan operasi. Uang. Uang tidak ada padaku. Suamiku uang di rumah ada di mana? Cepat kasih tahu aku. Aku akan bayar biaya operasi suamiku. Uang sudah diberikan ke Xiaoqi untuk membayar biaya pengobatanku. Kishuan? Si pengkhianat itu. Jangan-jangan dia bawa uangnya kabur. Ayahku? Omong kosong. Ayahku mana mungkin kena kanker. Hasil pemeriksaan rumah sakit sebelumnya. Jelas-jelas tidak ada masalah. Kamu lihat hasilnya. Itu ayahmu takut kamu khawatir. Tidak berani kasih tahu kondisi penyakitnya. Kakak Ciao Ciao. Jangan percaya dia. Paman tubuhnya begitu sehat. Bagaimana mungkin bisa kena kanker? Dia cuma mau menipu uangmu. Pasti begitu. Jelas-jelas kamu sendiri yang kena kanker. Mau uang buat berobat. Kamu bisa bilang langsung padaku. Mengingat hubungan suami istri selama ini, aku mungkin bisa kasih kamu beberapa puluh ribu. Tapi kamu malah jahat. Mengutuk ayahku kena penyakit parah. Aku gak akan kasih kamu sepeser pun. Lin Jiao bilang lagi. Yang kena kanker, benar-benar ayahmu sekarang. Sedang menunggu operasi untuk menyelamatkan nyawa. Cepat kasih aku uangnya. Sekuat apapun kamu ngomong, aku gak akan percaya. Kalau kamu gak percaya, sekarang kamu sendiri pergi ke rumah sakit lihat. Ibumu sudah telepon ngejar-ngejar. Dasar anak durhaka. Laulin kasih kamu uang buat bayar biaya operasi. Kamu bayar kemana? Dia sekarang hampir gak kuat. Uang. Sudah diambil semua sama anakmu yang baik. Apa? Kamu harus minta sama dia. Aku akan telepon dia sekarang. Tunggu. Ibumu akan telepon kamu. Nanti kamu tanya dia, siapa sebenarnya yang kena kanker. Ibuku benar-benar telepon aku. Tunggu. Oh, aku tahu. Bagus Kishuan. Kamu ternyata bisa membujuk ayah ibu. Ontek ikat menepur kakak Ciao Ciao. Hebat kamu ya. Sebelumnya ayahku masih marahin aku. Mungkin benar bisa main sandiwara sama dia. Hari ini kamu bawa siapapun gak bakal berguna. Mau uang? Kamu mimpi, aku akan menghabiskan semua uang ini. Agar kamu benar-benar putus asa. Yang? Ya. Bukan sebelumnya kamu selain mobil, juga ingin rumah. Hari ini kakak akan membawamu membeli rumah. Kemari, tunai. Beli rumah. Dasar anak perempuan. Kamu angkat teleponnya. Kenapa kamu tidak mengangkat telepon? Kamu angkat telepon. Laulin.
orang tua. Nyonya, ini kontrak pembelian rumah tunai dan sertifikat properti Anda. Harap disimpan baik-baik. Ambil rumah baru yang kakak belikan untukmu. Benar-benar untukku. Kakak, kamu terlalu baik padaku. Sekarang aku punya mobil dan rumah. Ikuti kakak dengan baik. Kakak akan membelikanmu segalanya. Qishuan, ayah mertuamu tidak sempat menjalani operasi penyelamatan. Meninggal. Masih menelepon. Hari ini meskipun kamu meyakinkan, orang tuaku datang membantumu juga tidak berguna. Uang. Aku sudah menghabiskannya. Lin Jiao, kamu hanya membuat masalah. Cepat, kamu akan menyesal. Aku tidak akan pernah menyesal. Menikah denganmu yang tidak punya prestasi dan tidak romantis selama bertahun-tahun. Baru hal yang paling kusesali. Menemukan Yang. Baru keberuntungan seumur hidupku. Ayo, Yang. Uang beli rumah masih tersisa sedikit. Kakak akan membawamu berbelanja. Pak Tua. Kenapa kau meninggal begitu cepat? Kau tinggalkan aku sendirian, bagaimana aku bisa hidup? Orang yang baik-baik saja. Kenapa bisa pergi begitu saja? Piukinka, karena marah sama sepupu yang selingkuh itu. Dengar-dengar uang buat nyawa Om. Juga dia ambil. Lin Jiao ini benar-benar tidak tahu diri. Bikin ayahnya sendiri meninggal. Sekarang bahkan pemakaman ayahnya tidak tahu balik. Ayah, ibu, aku pulang. Ayah, kondisi tubuhmu gimana? Sudah membaik. Aku bawa banyak sekali suplemen untukmu. Ada apa ini? Kenapa foto ayahku di atas sana? Kau anak durhaka. Kau masih berani pulang. Ayahmu sudah meninggal. Kau tidak lihat. Apa? Ayahku meninggal. Tidak mungkin. Kemarin waktu di rumah sakit periksa, bukannya masih baik-baik saja. Apa baik-baik saja? Ayahmu itu kanker paru-paru stadium akhir. Sebelum meninggal. Dia kasih Qishuan uang buat operasi. Kau yang ambil. Ayahmu kemarin butuh operasi buat nyawa. Tapi uang operasinya tidak bisa dibayar. Aku telepon kau. Kau tidak pernah angkat. Kenapa kau tidak angkat telepon? Kanker paru-paru stadium akhir. Uang operasi. Qishuan, kenapa kemarin kau tidak jelaskan padaku? Kemarin aku sudah jelaskan dengan jelas. Ayahmu kanker paru-paru stadium akhir. Butuh operasi buat nyawa. Tapi kau malah tidak percaya. Masih lucu mengira aku yang kena kanker paru-paru. Bukan kau dokter. Kau selamatkan dia. Kau pikir rumah sakit ini milik keluargaku. Obatnya nggak pakai uang. Ya kau kasih dia uang. Aku juga mau kasih uang. Tapi uangnya habis diambil kau. Sebenarnya, cuma perlu operasi dan kemoterapi tepat waktu. Ayahmu bisa selamat. Tapi kau malah ambil semua uang buat nyawanya. Ambil semuanya. Buat beli mobil buat si ganteng itu. Aku nggak ada cara lain. Terpaksa jual rumah buat obati ayahmu. Tapi kau malah duluan jual rumah. Lagi-lagi buat beli rumah buat si ganteng itu. Lin Jiao, aku kasih tahu, kematian ayahmu, semua salahmu. Kau yang bunuh dia. Lihat deh perbuatanmu. Gimana mungkin? Lin Jiao, fakta ada di depan mata. Sekarang kau percaya aku. Kau mulai menyesal. Aku nggak tahu. Aku nggak sengaja. Aku minta maaf sama kamu. Aku yang bunuh kamu. Sekarang bilang maaf buat apa? Kau anak kurang ajar. Ambil uang buat nyawa ayahmu udah parah. Malah beli rumah mobil buat si ganteng. Kok kau bisa sebodoh ini? Di situ, ada uang tabungan ayahmu seumur hidup. Cepat kau ambil kembali uangnya. Kalau enggak, seumur hidup jangan masuk rumah ini. Kak Jiao Jiao, kau kenapa? Ayahku meninggal. Kanker paru-paru stadium akhir. Ayahmu meninggal. Ternyata,
Si brengsek Kishuan itu beneran. Kak Jiao Jiao. Jangan sedih. Meskipun ayah sudah tiada, masih ada aku. Aku pasti akan baik padamu. Ngomong-ngomong, rumah dan mobil yang dulu aku beli untukmu, ada sebagian uang ayahku di dalamnya. Bisa kamu kembalikan dulu padaku? Rumah dan mobil itu. Ini. Kamu tidak mau. Bukan tidak mau. Seperti ini. Rumah dan mobil itu. Sudah aku gadaikan. Sudah tidak ada. Tidak ada lagi. Kamu jual rumah dan mobil itu, padahal ada uang ayahku di dalamnya. Uang hasil jual mobil itu kemana? Bukan. Tidak dijual. Kak Jiao Jiao. Dengar dulu. Aku baru saja ketemu seorang kakak dari perusahaan investasi. Ada keuntungan 3 kali lipat. Jadi, aku gadaikan rumah dan mobil itu. Gadaikan sebesar 1 juta. Semua aku investasikan. Keuntungan 3 kali lipat. Benar enggak? Tentu saja benar. Kakak itu dari grup Heijin. Perusahaan besar sekali. Bisa dicek online. Enggak percaya? Coba cek sendiri. Benar perusahaan investasi keuangan. Keuntungan 3 kali lipat. Sayang modal kita cuma 1 juta. Kalau bisa investasi lebih banyak lagi, pasti lebih baik. Kak, aku rasa kita bisa terus menambah investasi. Tapi aku sudah nggak punya uang lagi. Kak, aku rasa studio yoga kita ini setidaknya bisa bernilai 2 juta. Mending kira, gadaikan aja studio yoga ini dan investasikan. Gimana? Iya juga ya. Aku juga bisa gadaikan studio yoga ini. Kak, kalau gitu, sekarang juga aku ajak kamu ke grup Heijin cari kakakku. Gimana? Ayo. Kejadian terakhir. Terima kasih ya. Nggak usah sungkan-sungkan. Lihat deh. Grup Heijin nagih utang. Lagi bikin orang bunuh diri. Sialan banget si grup Heijin. Sudah bikin banyak orang bangkrut. Grup Heijin ini, baru-baru ini muncul perusahaan scam yang ngelakuin pick boot sharing. Kamu harus hati-hati ya. Sekarang aku. Istri udah nggak ada. Uang juga udah nggak ada. Bisa dibilang udah nggak punya apa-apa. Mereka mau nipu aku pun. Susah deh. Kamu masih punya aku kok. Huji. Hahaha. Ayo. Hugo. Kenalin nih. Ini adalah bos Sao dari grup Heijin. Yang dulu aku ceritain ke kamu. Proyek untung 3 kali lipat. Itu yang bos Sao tanggung jawab. Halo bos Zhao. Duduk. Itu. Oh begitu ya. Kakak Jiao Jiao ini. Dia punya studio yoga. Harganya minimal 2 juta. Lalu, dia mau jadikan itu sebagai jaminan untuk ikut proyek kita. Yang hasilnya 3 kali lipat. Bagaimana? Bagus. Bisa diinvestasikan. Kalau begitu, atas nama Yang Zai. Aku tambah 1 juta lagi. Studio yoga ini bisa dijaminkan 3 juta. 3 juta. Hasil 3 kali lipatnya, yaitu 9 juta. Wah, terima kasih banyak Pak Zhao. Tanda tangan saja. Ada apa Kak Jiao Jiao? Yang, ini pasti tidak ada masalah kan? Studio yoga ini, aku dan Kishuan, sudah bekerja keras 10 tahun baru bisa beli. Kalau tiba-tiba, Tidak ada tiba-tiba. Kakak Jiao Jiao. Tenang saja. Proyek ini pasti benar. Lajukilah, ini bukan pertama kalinya aku investasi. Hasil 3 kali lipat yang dulu, sudah aku dapatkan kembali. Kakak Jiao Jiao. Kita kan sudah kenal lama. Aku tidak mungkin menipu kamu. Benar kan? aku percaya kamu. Baiklah, kalau begitu kita pulang. Ayo. Mari. Hehe. Itu. Sudah selesai.
Begini, Kak Jiao Jiao. Kamu tunggu di luar dulu ya. Aku sama Pak Sao. Masih ada sedikit urusan bisnis yang perlu dibicarakan. Oke, Baik. Kalau begitu Pak Sao, terima kasih atas perhatiannya. tidak usah antar. Hahaha. Abang Hu. Ini, kenalan besar yang aku kasih ke kamu gimana? Ditambah rumah dan mobil sebelumnya. Uang yang aku pinjam dari kamu. Apakah bisa? Ini adalah surat hutang kamu. Kalau butuh uang lagi, datang lagi ke aku. Ah. Abang Hu. Terima kasih, Abang Hu. Kalau begitu aku tidak ganggu lagi. Kamu sibuk saja. Aku duluan ya. Gampang dapat jutaan. Asyik. Hahaha. Kishuan, aku sudah menunggu lama. Setelah kamu cerai, kita jalan bareng gimana? Aku mau angkat telepon dulu. Halo, adek. Kenapa tiba-tiba telepon? Kakak, Mama dirawat di rumah sakit. Apa? Mama dirawat di rumah sakit? Parah nggak? Nggak parah, cuma uang di rumah hampir habis buat bayar biaya rumah sakit. Kakak, apakah kamu masih punya uang? Baik. Kamu jangan buru-buru. Segera aku transfer uangnya. Apa butuh uang? Kalau tidak aku pinjamkan dulu padamu. Tidak usah. Aku akan cari cara sendiri. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Kishuan, aku akan terus menunggumu. Halo, ayah. Aku ingin kamu membantuku satu hal. Seluruh studio yoga ini, aku mau renovasi semuanya. Lanjutlah, cari beberapa guru yoga lagi untukku. Kita akan memperluas skala. Kak, mempertahankan keadaan sekarang saja sudah sangat sulit bagi kita. Memperluas lagi. Biaya operasionalnya makin berat nih. Apa sih artinya biaya segitu? Aku sebentar lagi bakal kaya besar. Kalian kerjakan saja sesukamu. Berapapun biayanya, aku tetap bisa menutupi. Baiklah, ikut aku semua. Lin Jiao. Cishan, kabar kamu cepat juga ya. Begitu cepat tahu aku bakal kaya raya. Apa? Mau balikan denganku sekarang? Jangan bermimpi. Hari ini aku datang untuk menceraikanmu. Dan harta bersama kita selama pernikahan juga harus dibagi. Kamu sudah pindahkan tabunganku. Rumah dijual. Aku bisa tidak mengejar itu semua. Tapi studio yoga ini, dulu aku yang beli. Hak miliknya harusnya jadi milikku. Ternyata niatnya mau ambil alih studio yogaku. Tapi maaf, kamu terlambat. Studio yoga ini sudah kugadaikan. Gadai. Kamu gadaikan ke siapa? Ke grup investasi keuangan Black Gold. 3 juta penuh, untung 3 kali lipat. Segera, aku bisa dapat 9 juta. Seumur hidupmu, kamu nggak bakal bisa dapat uang sebanyak itu. Grup Black Gold. Grup Black Gold ini baru muncul. Satu perusahaan penipuan yang ngelakuin skema Ponzi. Itu perusahaan penipuan. Mereka khusus ngelakuin skema Ponzi. Kamu udah ditipu. Kamu ngomong apa sih? CEO Zhao dari grup Black Gold adalah teman baiknya Yang. Bagaimana mungkin dia perusahaan penipuan? Ini udah jelas banget. Pria tampan itu, dia juga penipu. Dia mendekatimu cuma buat ngejebak uangmu. Bodoh. Uangmu udah habis ditipu, kamu masih nggak sadar. Kamu diam aja. Yang sekarang kekasihku, dia mencintaiku. Bagaimana mungkin dia mau nipu aku? Dia mencintaimu. Kishuan, aku tahu. Kamu cemburu sama yang lebih hebat darimu. Lebih bisa cari uang. Aku bener-bener sama dia. Yang bisa bantu aku cari banyak uang. Dia bisa bawa aku hidup sesuai keinginanku. Sedangkan kamu nggak bisa kasih apa-apa ke aku. Lin Jiao, kamu benar-benar gak bisa diselamatkan. Kita udah susah payah bersama selama 12 tahun. Ngebangun harta ini. Sekarang udah habis ditipu semua. Kamu akan puas. Ketika kamu tidak punya apa-apa lagi. Kamu akan menyesal dan menangis. Kishuan. Dia tidak akan menyesal. Bersama denganku, semuanya akan semakin baik. Justru kamu, yang benar-benar tidak punya apa-apa. Kishuan, kamu sekarang, istri sudah tidak ada. Rumah juga sudah tidak ada. Tidak punya apa-apa. Kasihan sekali. Kura-kura hijau bicara. Kishuan, aku kemarin mengirimkan video aku dengan istrimu. Bagus kan? Kalau bagus aku kirim lagi satu. Postur kemarin mungkin masih kurang pas. Aku akan buat yang lebih bagus lagi.
Aku pasti akan membuatmu puas. Kamu berani memukulku. Kira aku tidak punya marah ya? Qixuan, kenapa kamu bisa memukul orang? Lin Jiao. Terus saja berulah. Nanti kamu akan menyesal. Zhang Gan pergi. Memukul orang masih mau pergi. Berhenti. Kamu mau apa lagi? Aku mau apa? Berlutut. Minta maaf. Qixuan, aku tahu. Bersama dengan Yang Yang, membuatmu merasa tertekan. Sangat marah, aku juga tahu. Di hatiku Yang Yang lebih penting darimu. Membuatmu merasa sangat cemburu. Tapi ini bukan alasanmu untuk memukul orang. Kamu memang harus minta maaf. Sekarang, berlutut. Maafin Yang Yang. Kamu suruh aku minta maaf sama preman ini. Penipu. Gigolo ini. Mimpi kali. Hugo. Baru sehari aja. Kita udah mau ambil alih rumah. Lokasi studio yoganya bagus. Cepat-cepat ambil alih. Cepat-cepat jual biar dapat untung. Memang Hugo jago. Ayo. Kamu suruh aku minta maaf sama preman ini. Penipu. Gigolo ini. Mimpi kali. Dasar anjing lu. Jiao lihat dia. Kamu harus bela aku. Tenang. Kakak pasti bela kamu. Qixuan, hari ini kamu mau nggak mau harus berlutut. Orang-orang, paksa dia berlutut di lantai. Berlutut. Berlutut dan minta maaf. Lin Jiao, kamu benar-benar kejam. Suruh suami yang sudah menikah 7 tahun ini minta maaf sama preman ini. Penipu. Gigolo ini. Kamu menghina aku seperti ini. Kamu seneng ya? Terakhir aku kasih tahu, Yang Yang bukan preman, bukan gigolo. Dia kekasihku, kembalikan suamiku. Kamu pantas? Yang Yang 100 kali lebih baik dari kamu. Dia bisa bantu aku cari banyak uang. Soon. Aku bisa hidup mewah. Gigolo ini. Yang dia mau cuma uang kamu. Diam. Jangan kau hina. Yang tahan lagi. dia. Sujud minta maaf. Ya, sujud. Lalu panggil aku ayah 2 kali. Baru aku lepaskan kau. Baiklah. Kau. Sujud di hadapanku. Sujud. Seru juga ya. Puji, kenapa kau datang? Selamat siang Pak Zhao. Apa yang terjadi? Ini mantan suamiku. Tahu aku dekat denganmu. Mau jadi kaya. Datang cari masalah. Aku sedang menghajarnya. Maaf kau melihatnya. Harmoni sosial. Kekerasan tidak baik. Lepaskan saja. Tidak tahu Pak Zhao. Ada apa datang ke studio yogaku? Ya? Ada kabar tentang proyek investasi. Berapa keuntungannya? Bodoh sekali. Masih memikirkan keuntungan dan hasil. Berangan-angan saja. Kau ngomong apa sih? Siapa yang berangan-angan? Belum jelas ya? Mereka datang untuk menagih hutang. Kau menggadaikan studio yogamu. Mereka datang untuk menyita rumah ini. Menyita rumah? Tidak mungkin. Maaf Pak Ki. Jangan ngomong sembarangan. Aku akan mengusirnya keluar. Tunggu. Memang dia tidak salah. Aku memang datang untuk menagih utang. Apa? Pak Zhao, jangan bercanda. Kemarin saya baru saja menggadaikan studio yoga kepada Anda. Yang berinvestasi. Bukan begitu. Salah orang. Saya tidak salah. Andalah orangnya. Anda meminjam uang dengan menggadaikan di tempat saya. Investasi 3 juta kan. Semua habis. Saya datang hari ini untuk menagih uang. Kalau tidak bisa membayar, maka studio yoga ini akan menjadi milik saya. Cepat ambilkan sertifikat properti saya dan berikan kepada saya. Apa? Kalian penipu. Proyek investasi 3 kali lipat apa? Ini penipuan. Hahaha. Jangan asal bicara. Kami ini resmi. Perusahaan investasi keuangan. Tapi investasi ada risikonya. Masuk pasar. Harus hati-hati. Bukan begitu. Tidak sengaja uangnya habis. Itu wajar. Benar juga. Omong kosong. Kalian ini penipu. Saya akan melaporkan kalian. Studio yoga ini tidak mungkin saya berikan kepada kalian. Kontrak hitam di atas putih ini. Anda sendiri yang menandatanganinya kan? Tidak ada yang memaksa Anda. Ini kalau dibawa ke pengadilan. Kami yang benar. Yang katanya sebelumnya tidak ada masalah. Sekarang kenapa begini? Sebenarnya, tidak ada masalah. Tapi, investasi itu, resiko. Belakangan ini, kondisi pasar tidak bagus. Rugi sedikit uang itu wajar. Kak Jiao. Mungkin kamu harus menerima kekalahan. Serahkan saja studio yoganya ke mereka. Tidak mungkin. Ini harta terakhirku. Aku tidak akan memberikan kepada mereka. Yang? Bukannya kamu bilang dia itu teman baikmu, kakak baikmu. Coba kamu bicara sama dia. Minta dia untuk lebih fleksibel. Jangan ambil studio yogaku tolong. Aduh, jangan. Aku tidak terlalu kenal sama si anak ini. Si tampan ini.
Buat jadi anak buahku saja, bahkan tidak layak. Kalau bukan karena dia utang sama aku mau kenal sama dia. Sekarang kamu tahu kan? Si tampan ini. Dia cuma penipu. Dia mendekatimu cuma untuk uangmu. Wang Xiang, Qishuan bilang semuanya benar. Kamu sudah lama menipuku. Kamu sudah tahu ini skema penipuan. Kamu sengaja menggadaikan studio yogaku ya? Aku tidak. Kak Jiao Jiao. Jangan salahkan orang Cizuan. Kalau Mirka, Udah jangan banyak bicara. Cepat ambilkan surat tanahku. Kalau tidak, aku bikin kalian semua tidak bisa makan. Bawa pulang. Mingger, Hugo, tenang dulu. Ini untukmu. Prosesnya sudah selesai. Ayo. tidak boleh. Ini rumahku. Kembalikan padaku. Aduh, Dasar perempuan brengsek. Mau mati ya? Aduh. Aku kasih waktu 3 hari. Keluar dari sini. Kalau tidak sungkan. Ayo pergi. Abang Hu. Hati-hati di jalan. jangan pergi. Kembalikan studio yogaku. Ini harta terakhirku. Jangan pergi. Dah. Kakak Jiao Jiao. Kamu ngapain duduk di lantai? Dingin banget. Cepat bangun. Pergi sana. Wang Xiang. Kenapa kamu kasih studio yogaku ke mereka? Aku sudah baik sama kamu. Kenapa kamu terus bohong padaku? Kakak Jiao Jiao. Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu mereka penipu. Aku juga korban. Uangku juga habis ditipu mereka. Benar katamu. Tentu saja benar. Kakak Jiao Jiao. Aku bisa bersumpah. Kak. Aku sangat mencintaimu. Apalagi, kamu sedang mengandung anak kita. Masa aku tega menipumu? Ayo, kita bangun dulu. Kakak Jiao Jiao, kalau kamu tidak percaya padaku, aku bisa langsung berkelahi dengan mereka. Aku rela mengorbankan nyawaku. Aku pasti akan merebut kembali studio yogamu. Jangan pergi. Mirka bukan orang baik-baik. Kamu nggak takut mati ya? Percaya aja sama kamu. Kak Jiao Jiao. Aku tahu kamu paling sayang sama aku. Ah, Kamu si pria tua. Kamu ketawa apa? memuji kamu. Akting kamu tuh. Sayang banget gak jadi aktor. Bukan. Siapa sih yang acting? Ini MH beneran dari hati. CIH. Ini MH perasaan asli. Paham nggak? Kak Jiao Jiao. Jangan dengerin dia. Percaya aja sama aku. Tentu aja percaya sama kamu. Qishuan, kamu cuma bisa ngomong yang nggak enak. Kamu bisa ngomong apa lagi? Setidaknya yang mau berkorban buat aku. Kalau kamu, aku masih istri kamu nggak? Kamu cuma bisa lihat aku digituin orang. Kamu lemah, nggak becus. Benar-benar wanita bodoh. Aku gak mau ngomong banyak sama kamu. Gak mau ada hubungan lagi sama kamu. Hari ini juga kita cerai. Cerai ya cerai. Siapa yang mau sama kamu? Ayo, ke kantor catatan sipil. Kak. Kamu sama. Pria tua ini cerai. Qishuan, kamu yang minta cerai sama aku. Jangan sampai nyesel terus cari aku lagi. Dulu nikah sama kamu. Aku yang buta. Masih mau cari orang seperti kamu, wanita bodoh tanpa otak. Otakku memang ada masalah. Nanti, kamu bisa sama si tampan kecilmu. Baik-baik saja bersama. Terkunci jangan sampai berpisah. Jangan keluar lagi bikin masalah. Kamu bilang apa? Dasar anjing. Mau dipukul ya? Aduh. Aku mau sama yang selamanya. Ada apa? Dia jauh lebih baik darimu. Karena dia kamu hampir kehilangan segalanya. Bahkan studio yoga terakhirmu sudah dicuri. Bagaimana sih jalan pikiranmu? Sampai mikir dia lebih baik dariku. Setidaknya saat aku kehilangan segalanya, di saat aku paling butuh bantuan, dia mau terus ada di sampingku. Dan kamu, di saat seperti ini malah memilih untuk bercerai. Yang, kan kamu bilang tunggu aku cerai dulu. Nanti kamu mau nikah sama aku. Iya. Sekarang aku sudah cerai. Apa kamu mau nikah sama aku? Iya. Nikah. Kenapa? Nggak mau ya? Aku mau kok. Kak Jiao Jiao. Aku pengen cepat-cepat nikah sama kamu. Tanpa kamu, masih ada yang mau nikah sama aku. Tapi tanpa aku,
Lihat deh siapa lagi cewek yang mau nikah sama kamu yang gak berguna. Dan lemah tak berdaya. Siapa bilang nggak ada yang mau nikah sama dia? Aku mau nikah sama dia. Chen Sui. Kok kamu bisa datang, kamu ini? Kishuan, kamu tahu kan? Selama ini aku selalu menunggumu. Sekarang, kamu akhirnya bercerai. Ada wanita yang tidak punya mata, tidak menghargaimu. Jalang, kamu ngomong apa sih? Aku pikir kamu yang tidak punya mata. Mengambil barang bekasku. Pria ini tidak punya romantisme, tidak punya kemampuan dan uang, dan sudah tua. Apa bagusnya? Aku tidak percaya. Kamu benar-benar bisa menikah dengannya. KTP-ku sudah siap. Mr. Qi, ada minat untuk masuk dan mengambil surat nikah bersama. Ya, Kak Jiao Jiao, kita sekarang Sayang, harus pergi. kita juga akan menikah. Hei hei. Ini surat nikah kalian. Ye, aku akhirnya menikah dengan orang yang paling kucintai. Suami Cium Dong. Mua, gadis ini. HMPH. Sekarang panggil aku istri. Ayo. Sekarang, kita juga harus membuat surat nikah. Hei, Kak. Prosedurnya hampir selesai. Begini, kamu tunggu di luar dulu. Aku akan mengambil suratnya. Kamu sekarang hamil. Jangan terlalu lelah. Ya. Walaupun kamu mendapatkan seorang istri yang muda dan cantik, kayaknya suka banget ngabisin duit. Lo sanggup nafkahin gak? Cewek kecil. Cowok ini gak punya mobil atau rumah. Kayaknya duit 100.000 aja gak punya. Nikah sama dia. Nanti lo nyesel. Gak apa-apa kok. Dia gak punya apa-apa. Gua punya. Bukan masalah. Ini mobil lo. Iya. Tapi sekarang jadi milik kita berdua. Harta bersama suami istri. Ayo pergi. Kak. Sudah urus surat nikah. Ayo. Naik mobil. Gua bawa lo pulang. Wah. Mobil terbaru 718 nih. Mobil ini. Harganya pasti ratusan juta. Kishuan nemu istri baru. Kayaknya cukup kaya. Pantas aja buru-buru cerai sama gua. Ternyata nemu selingkuhan kaya. Dasar Kishuan. Gua bakal bikin lo hancur. Jiao Jiao jika usah iri. Gua pasti suatu saat bikin lo naik mobil mewah kayak gini. Gua baru aja nemuin proyek baru yang bikin kaya. Bukan tipu-tipu lagi kan? Enggak mungkin lah. Jiao Jiao Jia. Lo. Rumah tua ortu lo. Kayaknya mau digusur ya. Kopi udah datang. Ini beneran mobil yang lo beli. Gua ingat. Gaji lo kayaknya gak lebih tinggi dari gua. Bukan, ini hadiah ultah dari bokap gua. Bokap lo yang kasih. Rumahmu. Halo, adik, bagaimana kabar ibu? Segera aku akan mentransfer uangnya untukmu. Kakak, cepat pulanglah. Ada masalah di rumah. Bayar hutang. Bayar hutang, bayar hutang. Semuanya. Aku, keluargaku sekarang benar-benar tidak punya uang. Bagaimana kalau tunggu anakku pulang? Biarkan dia yang membayar kalian. Masih mengandalkan anakmu. Kakak kepar. Kamu tahu tidak si brengsek Kishuan ini? Apa yang dia lakukan di luar? Dia, membuat nama Kilyar Galauci tercemar semua. Anakku, melakukan apa? Apa yang dia lakukan anakmu selingkuh cari simpanan.
Diusir dari rumah. Keluar tanpa apa-apa. Aku dengar, dia pakai uang istrinya. Beli mobil mewah untuk simpanannya. Dia juga pada mertuanya. Tidak mau menolong. Padahal, mereka yang biayai sekolahnya. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Tidak mungkin. Kakakku bukan orang seperti itu. Sudah viral di internet. Lihat sendiri. Aku kasih tahu. Cishan, perilakunya buruk. Sekarang dia sendiri kewalahan. Masih berharap dia bayar hutang kalian. Mimpi. Hari ini, harus bayar hutang. Bayar hutang. Keluarga kami benar-benar tidak punya uang lagi. Uang sebanyak itu tidak ada. Tidak ada uang. Itu mudah. Aduh, kakak ipar. Bukankah keluarga kalian masih punya beberapa lahan? Jadikan saja lahan itu sebagai jaminan. Asal kamu sudah menandatangani. Kita. Langsung. Hutang. Lunas. Lahan? Ibu. Aku dengar, ada bos besar yang tertarik dengan lahan kita. Mau membayar mahal. Membangun pabrik. Bagus. Oh, ternyata kalian sudah merencanakan ini dari dulu. Mengincar lahan kami. Aku beritahu kalian. Jangan bermimpi. Orang tua. Kamu tidak mau menerima kebaikan. Elemen carry masalah. Hari ini kamu harus mau atau tidak. Ayo. Lepaskan ibuku. Aku tidak akan menandatangani. Berhenti. Kakak, akhirnya kamu pulang. Kalian sebenarnya mau apa? Hei, Kishuan. Kamu sampah yang merusak nama keluarga Ki. Kamu masih berani pulang. Apa yang merusak nama keluarga? Apa yang aku lakukan? Apa? Kamu lihat sendiri. Lihat apa yang kamu lakukan di luar. Selingkuh setelah menikah. Bahkan pada mertua yang pernah membantumu. Tidak mau menolong saat dia dalam kesulitan. Kishuan. Aku tidak menyangka kamu ternyata orang seperti ini. Siapa yang memotret foto kita, lalu membuat cerita bohong dan mempostingnya di Lin internet? Jiao ini berkali-kali menyalahkan kita. Semua ini adalah fitnah, tidak benar. Wanita simpanan sudah dibawa pulang. Kamu masih berani tidak mengaku. Apa yang ingin kulakukan tidak ada hubungannya dengan kalian. Kenapa kalian berkumpul di depan rumahku, mengganggu ibuku dan adikku? Itu karena ibumu berhutang pada kami. Kami datang untuk menaji hutang. Sejak dulu, berhutang harus dibayar. ITU sudah wajarnya. Bukan begitu? Ya benar. Ibu kamu berhutang pada mereka. Bukankah sudah kubilang padamu, kalau kamu butuh uang minta padaku saja. Ini kejadian sudah lama. Dan kamu juga susah di luar sana. Aku juga sudah tidak ada jalan lain. Takut membebanimu. Berapa jumlahnya? Aku yang akan bayar. Pokok plus bunganya. 500.000. Kalian berbohong. Dulu aku pinjam 50.000. Kenapa tiba-tiba jadi 500.000? Sudah bertahun-tahun. Ambil sedikit bangga. Itu kan wajar. Hahaha. Cishan, aku tahu kamu diusir oleh istrimu di kota. Dikeluarkan dari rumah tanpa membawa apa-apa. Kalau tidak bisa bayar bilang saja. Aku punya solusi. Tanda tangan di sini. Jadikan tanah kalian sebagai jaminan. Kita. Beres sudah. Mas, mereka cuma pura-pura nagih utang. Tanah kita sebentar lagi mau dikembangkan. Mereka cuma mau rebut tanah. Tanah kita itu, bukannya agak terpencil ya? Kenapa tiba-tiba mau dikembangkan? Halo, ayah. Aku mau minta tolong sama kamu. Aku tahu. Itu grup Huasheng yang mau ambil tanah kalian. Betul. Memang grup Huasheng yang mau pakai tanah kalian. Untuk bangun pabrik. Dan aku adalah penanggung jawab proyek ini. Si kecil. Kenapa kamu bisa tahu berita ini? Kishuan. Grup Huasheng itu perusahaan besar. Bisa investasi di desa kita. Itu hal yang bagus. Ini kesempatan emas. Untuk keluarga Ki. Kamu. Cepat sadar. Serahkan tanahnya. Kalau tidak. Jangan salahkan kami. Kalau nggak ingat kebaikan lama. Serahkan. Xiao Wang. Proyek bangun di desa Ki ini. Gimana kabarnya? Xiao Sue demi pujaan hatinya. Sudah berkali-kali mengingatkan aku. Jangan sampai kamu gagal. Di Ruth Chen. Di departemen proyek kita, kebetulan ada seorang karyawan yang berasal dari desa Ki. Sudah aku suruh dia untuk ngobrol sama menantu tentang kompensasi pengambilan tanah. Selain itu aku dapat kabar. Nona dan menantu sudah resmi menikah. Dan sudah pergi ke rumah menantu. Anak perempuan memang susah dipertahankan. Anak ini, perkara besar seperti pernikahan, nggak bilang-bilang sama bapaknya sekalipun. Sudahlah. Kan cuma punya satu, anak perempuan kesayangan. Ayo, pergi ke rumah menantu baru itu. Lihat-lihat menantu baik saya sama keluarga saya. Ya. Serahkan. Jangan kalian semena-mena. Kishuan, bukan kami yang nakal sama kalian. Investasi grup Huasheng di desa kita. Kan bagus. Nggak usah sok keras. Cepat serahkan tanahnya. Betul. Berani menghalangi rezeki orang banyak. Jangan salahkan kami nggak baik. Serahkan. Serian. Saya ini. Tante jangan takut.
Serahkan tanah boleh, tapi uang ganti ruginya mana? Saya ingat, grup Huashengkan kasih 2 juta. Oh begitu. Kalian mau korupsi uang ganti rugi. Mau tanah. Oke. Kasih uangnya. Selain 500.000 yang kurang. Masih ada 1,5 juta. Bukan, kok kalian tahu? Uang ganti ruginya 2 juta. Karena saya yang suruh grup Huasheng investasi. Wahahaha. Kamu bilang kamu yang membuat grup Huasheng berinvestasi di desa kita. Benar. Ya aku. Sayang, kamu. Terakhir kali di kafe, aku tahu ibu mertua mereka di rumah tidak terlalu baik, jadi aku berpikir untuk membantu kalian. Sayang, Xiaoshan, istrimu bukan Lin Jiao ya? Gadis ini. Mama, nanti aku jelaskan lagi. Kalian semua dengarkan, uang itu ditarik oleh istriku. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Kalian sekarang, segera pergi dari rumahku. Uang. Aku akan segera mengembalikannya. Haha, lucu. Kamu bilang uang itu dia yang tarik. Ya dia yang tarik. Siapa yang percaya? Kalau tidak percaya, aku bisa langsung telepon ketua grup Huasheng. Dia adalah... Masih mau telepon? Omong kosongmu sudah sampai langit. Ketua kita siapa? Itu bos besar miliaran. Seperti kamu ini. Seperti ini. Meski telanjang di kasur. Dia tidak akan melirikmu. Kamu. Kidahai, kamu jaga mulutmu. Jangan asal ngomong. Aku tidak bersih kenapa? Tapi meskipun ini penampilan selingkuhan, tapi cukup cantik juga. Hahaha, hehe. Kamu bilang kamu ikut kisuan. Dasar anak ini sampah. Ikut kakak aku saja. Kakak jauh lebih hebat darinya. Kamu ngapain? Lepasin istriku. Dasar anak kurang ajar, berani melawan aku. Jateng, tangkap dia. Jangan sentuh aku. Kamu berani memukulku. Hari ini aku bakal menghabisi kamu. Jangan. Kamu berhenti. Semuanya berhenti. Assistant Wang, kenapa Anda datang? Ini. Ini adalah Direktur Chen. Direktur Chen. Dulu sering lihat Anda di TV. Tidak menyangka Anda datang langsung ke desa kami. Hahaha. Kamu siapa? Aku Xiaoqi dari Departemen Pengembangan. Bukan grup kita mau ambil tanah. Investasi bangun pabrik. Assistant Wang Sura, aku tangani pengambilan tanah. Hihi. Proyek ini aku yang tangani. Tapi orang-orang bandel ini susah diajak bicara. Nggak mau jual tanah. Aku mau kasih mereka pelajaran. Aku suruh kamu ambil tanah. Bukan suruh kamu pakai kekerasan. Ini. Enggak. Assistant Wang, kamu tenang-tenang. Ini. Orang-orang bandel ini nggak cuma nolak jual tanah. Mereka juga menghina Direktur Chen. Betul. Si gadis kuning ini. Dia bilang dia kekasihmu. Bahkan pernah tidur di ranjangmu. Anda siapa Tuan Chen? Dia bilang begitu, bukankah itu menghina Anda? Saya baru saja mau menghajarnya. Oh. Kamu mau? Bagaimana caranya menghajarnya? Menelanjangi dia. Mengikatnya di pintu desa. Membuatnya dicemooh orang. Bajingan. Saya pikir kamu yang harus ditelanjangi. Dan digantung di pintu desa. Kamu berani menghina anakku. Kamu sudah bosan hidup ya? Apa? Tidak. Kamu, ini. Anakmu. Tidak mungkin. Bukankah dia selingkuhan? Kamu berani menghina anakku lagi. Aku akan membuangmu ke laut. Untuk dimakan ikan. Ayah. Orang ini sebelumnya mau menggoda saya. Non, saya benar-benar tidak tahu. Anda anak Tuan Chen. Kalau saya tahu Anda anak Tuan Chen, kamu beri saya 10 nyali. Saya juga tidak berani. Terlambat. Jateng. Bawa dia ke kantor polisi. Kamu berani melakukan kekerasan dalam penagihan. Itu melanggar hukum. Tuan Chen ampun. Non. Ampun Tuan Chen. Cahai saya. Cahai. Tuan Chen. Ayah. Ayah datang terlambat. Maaf ya sayang, ayah bikin kamu nunggu. Ini. Hasty Kalen menantu kiri ya. Wah, tampan sekali. Halo Pak. Pak. Kamu sudah nikah sama anakku. Masih panggil aku Pak. Ayah. Nah gitu dong. Hahaha. Silakan makan, Pak. Oh iya. Xiao Xuan, cepat tuangkan ayahmu minum. Makanannya datang. Ayah.
Maaf ya, tempatnya sederhana. Jangan tersinggung ya. Ah, sederhana apa nggak sederhana? Ayah cari menantu bukan lihat hartanya. Yang penting, kamu sayang sama anak ayah. Xiao Sui bahagia aja. Oh, ngomong-ngomong, ayah dengar dari Xiao Sui, sekarang kamu kerja sebagai dokter kandungan. Iya. Profesi itu bagus sih. Tapi ayah cuma punya Xiao Sui satu-satunya anak. Nggak ada penerus juga nggak bisa. Gimana kalau begini? Kamu nanti nggak usah kerja jadi dokter lagi. Belajar manajemen di perusahaan ayah. Nanti, harta ayah. Simiwa akan to wear scan K camo. Ah, Oh iya, di bawah grup ada satu mal. Sedang butuh manajer umum. Bagaimana denganmu? Mulai urus saja dulu. Latihan dulu. ah. Ayo. Ini dia Mall Huasheng. Sayang, mulai hari ini kamu resmi menjabat sebagai manajer umum Mall Huasheng. Nah, ini kartu pegawaimu. Tempat ini besar sekali. Bisakah aku melakukannya dengan baik? Percaya pada dirimu sendiri dan juga ada manajer mall yang sudah bertahun-tahun membantumu. Ayo, aku akan membawamu menemuinya. Oh, baiklah. Manajer Du seharusnya segera mulai bekerja. Kamu tunggu di sini dulu. Aku ke toilet dulu. Segera kembali. Baik. Ding dong. Wow. Yang ternyata berhasil menjual rumah lama ibuku seharga lebih dari 2 juta dan membuatku menjadi karyawan Mall Huasheng. Kamu memang hebat. Tentu saja. Manajer Du dari Mall Huasheng adalah teman baikku. Kakak, sekarang kamu pasti bisa tenang. Aku membuka ruang permainan di Mall Huasheng. Iya. Kedepannya, apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Setelah ruang permainan dibuka, aku akan menjadi pemiliknya. Kakak, sekarang kamu bisa transfer uang sewa ruang catur ke aku nggak? Lihat, kontrak udah aku siapin. Tinggal nih, 10 dengan sama Paktu. Oke. Aku transfer sekarang. Kamu pasti sukses. Kishuan si brengsek. Ngira punya selingkuhan kaya. Langsung sombong. Ketemu lagi nanti. Aku bakal bikin dia kagum. Lihat aja si tua bangka ini. Pakai apa lawan aku? Ayo. Kishuan? Kenapa kamu di sini? Berani duduk di kursi. Bos kita. Kalau kalian boleh datang, kenapa aku nggak boleh? Aku mau kemana? Ngapain? Harus lapor ke kalian ya? Jangan-jangan kamu tahu, aku mau kerja di sini. Sengaja nempel-nempelin aku. Kayak permen karet aja. Kita berdua siapa sih yang kayak permen karet? Lin Jiao. Masalah kamu nyebarin rumor tentang aku? Belum aku tagih. Kenapa kamu upload foto aku sama Chen Sui ke internet? Ngarang-ngarang. Sampai nyebar ke kampung halaman aku. Gimana orang-orang ngelihat aku? Itu kamu sendiri yang nyari. Ngapain kamu cerai sama aku? Buat selingkuhan. Ngomong-ngomong, si selingkuhan kamu yang naik mobil mewah, kenapa nggak bareng kamu? Jangan-jangan kamu udah didam. Ada lagi. Dokter Ki. Hari ini kan hari kerja. Kenapa kamu nggak di rumah sakit? Jangan-jangan. Karena urusan foto di internet. Kamu dipecat dari rumah sakit. Nggak mungkin sampai kehilangan pekerjaan juga. Wah, maaf banget ya. Udah dari dulu gue bilang, si lelaki gak becus ini. Tanpa gue, hidupnya cuma makin hancur. Kayaknya. Sekarang kalian hidup enak ya? Tentu saja. Baru aja yang bantu gue dapat lebih dari 2 juta. Dan dia atur gue masuk ke Mall Huasheng. Jadi karyawan. Dan dia juga mau buka satu ruang permainan besar di mall. Jadi bos sendiri. Males ngomong sama kalian. Kalian sekarang langsung keluar. Karyawannya. Kamu dipecat. Mulai sekarang, jangan pernah masuk Mall Huasheng lagi. Sama kamu. Kamu punya hak apa suruh gue keluar? Kamu punya hak apa buat pecat gue? Dengan ini. Cukup nggak? Ini apa? Kan udah tertulis.
Kamu kan orang berpendidikan. Walaupun moral kamu nggak bagus, tapi tulisan pasti bisa bacakan. General Manager. Nggak mungkin. Kenapa gue nggak tahu? Mall Huasheng ada General Manager kayak kamu. Itu karena level kamu nggak cukup. Makanya nggak tahu. Kamu cuma dokter kandungan kecil. General Manager. Basa-basi apa sih? Aduh, dari mana dapat kartu pegawai palsu ini? Berapa biaya bikinnya? Ngapain bikin kartu pegawai palsu? Jangan-jangan mau ke Mall Huasheng. Nyari masalah buat nipu ya? Oh, gitu ya. Berani banget bikin kartu pegawai palsu. Nipu di Mall Huasheng. Beraninya kamu. Ribut-ribut. Ada apa sih? Manager Du. Abang Du, Manager Du. Anda datang. Kamu siapa? Xiaowang ya. Baru aja kita main kartu bareng. Bukan janjian mau. Sewa ruko. Terus buka tempat main kartu hari ini. Kontraknya udah aku siapin. Oh kamu toh. Ada apa sih? Orang ini bawa kartu pegawai palsu buat nipu. Berani duduk di kursi Anda. Baru aja mau aku usir. Iya dong. Neil bilang dia general manager. Gila ya. Bilang general manager. Anda kan seharusnya general manager. Halo. Permisi. Nama Anda siapa? Gak usah sungkan. Nama belakang Ki. Manajer Ki, selamat datang. Akhirnya Anda datang juga. Next time panggil ayah Xiao Du. Semoga bisa kerja sama ya haha. Manager Du. Dia beneran General Manager Mall Huasheng. Jangan-jangan Anda salah kenal. Saya memang menerima email. Hari ini akan ada seorang manajer umum yang tiba-tiba datang. Dan yaitu yang bermarga Ki. Tidak mungkin. Manager Du. Orang ini saya kenal. Dia adalah mantan suami saya. Benar-benar orang yang tidak berguna. Sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Tapi masih hanya seorang dokter kandungan biasa. Kamu pasti salah. Ya, mungkin hanya kebetulan nama sama. Dia pasti datang untuk menipu. Mantan suamimu. Dokter kandungan. Mungkinkah saya benar-benar salah? Pasti begitu. Kishuan, kamu sudah terbongkar. Cepat akui saja. Kalau tidak nanti Manager Du marah. Kamu akan kena masalah besar. Apakah kalian tidak pernah mendengar pepatah? Setelah 3 hari berpisah, harus melihat dengan pandangan baru. Tapi itu bukan tentang kamu. Kamu selamanya akan menjadi orang yang lemah dan tidak berguna. Yang yang benar-benar berubah. Dia akan segera membuka sebuah ruin permanis besar di Mall Huasheng dan menjadi bos sendiri. Dia akan membuat saya hidup seperti orang terhormat. Du, boleh kita bicara sebentar? Tolong usir dia keluar. Baiklah, biar dia malu sedikit. Saya bisa memberikan 2% lebih banyak dari keuntungan ruang permainan. Tidak peduli dia benar atau tidak. Berani merebut posisi yang seharusnya milik saya. Biar dia dipermalukan juga tidak apa-apa. Lagi pula nanti saya bisa bilang tidak tahu. Kamu berani sekali. Berani membuat keributan di Mall Huasheng. Ayo. Bawa si penipu ini keluar. Bawa dia keluar. Siapa yang berani sentuh dia? Hehe. Kenapa Anda datang? Kenapa tidak bilang sama saya? Kamu ngapain? Dia ini datang piwek cari masalah. Aku lagi mau buang dia keluar. Hihi. Buang suami saya keluar. Kamu berani sekali ya? Saya rasa kamu tidak mau kerja lagi. APA. Dia. Suami kamu. Dia itu suami kamu. Lalu kenapa? Manager Du, Anda tidak perlu terlalu sopan sama dia. Jangan lihat dia pakai emas dan berlian. Dan naik mobil mewah. Dia cuma selingkuhan yang tidak pantas. Wanita tidak tahu malu. Bicara apa sih? Selingkuhan apa? Jangan ngomong sembarangan. Saya tidak ngomong sembarangan. Dia memang wanita tidak tahu malu. Khusus menggoda suami orang. Manajer Du, ini karyawan baru yang kamu rekrut ya? Kedepannya persyaratan rekrutmen kita tolong ditingkatkan sedikit. Jangan orang yang tidak bermoral juga diterima. Wanita jalang, kamu bilang siapa tidak bermoral? Saya rasa kamu yang tidak bermoral. Seluruh keluargamu tidak bermoral. Manajer Du, kenapa kamu pukul saya? Ini adalah putri keluarga Chen. Putri kecil dari grup Huasheng. Menghina dia seperti ini. Mau mati ya? Apa? Dia putri keluarga Chen. Putri kecil dari grup Huasheng. Presiden grup Huasheng. Itu aset triliunan. Dan hanya punya satu anak perempuan ini. Dia bisa melihat Kishuan. Kalian berdua memiliki mata.
Lao Zu sengsara. Hehehehe. Castle, Nona. Aku akan segera membuka jalan ini. Nona Chen, Anda benar-benar menir umum Huasheng Mall. Sudah bilang berkali-kali. Kau tidak percaya. Sekarang, aku tahu siapa badut itu di toko saya. Menyewa toko kecil, membuka ruang catur, layak pamer. Sekarang seluruh mall. Mereka semua dari Kishuan. Lalu apa yang terjadi? Yang disebut pelanggan adalah Tuhan. Lalu kami datang ke kalian. Sewa toko. Tidak peduli seberapa tinggi identitas Anda. Masih harus memperlakukan kita sopan. Kami tidak melakukannya. Bisnis ke pintu. Tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Kalian ingin menyewa toko. Membuka ruang catur. Garis. Jadi lantai mana yang akan Anda sewa? Di sini. Sewa bulanan 200.000. Sewa 1 tahun. Sewa kami di Huasheng. Apakah ini mahal? Ki total. Ini adalah kontrak palsu. Anak ini dipalsukan. Ini adalah kontrak yang sebenarnya. 12.000 bulan. Dan anak ini sewa hanya selama 1 bulan. Xiang, kenapa kamu membuat kontrak palsu? Dan sewanya naik 10 kali lipat. Ini sudah jelas-jelas. Dia mau pakai kontrak palsu untuk menipu uangmu. Kamu menipuku. Aku. Bukan. Klien yang bodoh dan kaya. Aku paling suka. Kalian sendiri yang naikkan sewa dari 20.000 menjadi 200.000. Tentu saja aku tidak keberatan. Kalau gitu kontrak ini, mau ditandatangani atau tidak? Ayo. Tanda tangani. Kak Jiao Jiao. Non. Sioki. Aku. Menggelapkan uang. Bersama klien membuat kontrak palsu. Kamu benar-benar manajer yang hebat. Keluarkan semua yang kamu makan selama ini. Pergi sendiri. Kalau tidak, tunggu surat pengacara dari perusahaan. Ya. Terima kasih. Sama aku jangan sungkan. Tapi aku penasaran. Mantan istrimu itu, dia sebelumnya sudah ditipu banyak uang. Sekarang masih bisa keluarkan jutaan untuk si pria tampan itu. Wanita bodoh itu. Tidak peduli berapa banyak uangnya. Lambat laun pasti akan habis ditipu. Tunggu aku. Wang Xiang, aku benar-benar salah menilaimu. Kamu adalah penipu besar. Kishuan benar. Aku benar-benar bodoh, sampai aku terus mempercayaimu. Bilang, selama ini kamu terus menipuku. Baik, kamu bilang begitu ya. Kalau gitu kita cerai. Cerai. Wang Xiang, kamu mau cerai sama aku? Betul. Sekarang kamu nggak suka sama aku. Nggak percaya sama aku. Gimana aku bisa hidup sama kamu? Cerai sekarang juga kita ke kantor catatan sipil. Nggak boleh. Aku nggak setuju. Yang, aku nggak bilang nggak cinta sama kamu. Tapi kamu juga nggak boleh terus-terusan bohong sama aku. Uang yang dulu itu udah. Tapi kali ini, aku sampai nyuri buku rumah mama buat dijual. Baru bisa ngumpulin uang sebanyak ini. Buat buka tempat main kartu. Kak. Aku beneran nggak bohong kali ini. Sebenarnya aku cuma mikir. Ini kan pertama kali kita investasi. Nggak bisa langsung besar-besaran. Kalau investasi besar-besaran terus rugi gimana? Jadi, aku cuma mau nyewa sebulan dulu buat coba-coba. Belum sempet bilang sama kamu aja. Beneran gini. Tapi, Kishuan bilang gimana? Sewaannya aslinya lebih murah 10 kali lipat. Dia sengaja buat ngerusak hubungan kita. Pasti gitu. Kishuan sialan itu. Dia nggak mau aku tenang. Ya gitu. Kalau gitu, Yang, kamu bisa nggak? Uang lebih dari 2 juta yang aku transfer buat bayar sewa itu. Transfer balik ke aku. Kak, kamu masih nggak percaya sama aku. Kita kan udah suami istri. Milikmu ya milikku. Kamu taruh di sini atau di sini. Ada bedanya. Kalau kamu masih seperti ini, kita cerai saja. Kalau begitu. Ya udah taruh aja di kamu. Tapi jangan sampai kamu boros ya. Kak. Nah gitu dong. Dulu sih. Aku memang agak-agak benur.
Tapi sekarang aku sudah berubah. Apalagi, aku sebentar lagi jadi ayah. Kedepannya, aku pasti baik sama kamu dan anak kita. Hmm, Masih tidur, pemalas. Sudah waktunya bangun. Hem. Aku gak tahu kenapa. Beberapa hari ini rasanya ngantuk terus. Kalau gitu habis sarapan, istirahat lagi sebentar. Aku duluan ke kantor. Oke, Ada apa? jangan-jangan aku hamil. Kamu hamil. Kayaknya iya. Sudah 2 minggu aku gak datang bulan. Bagus banget. Aku punya anak. Keluarga Ki punya penerus. Apa ngipor? Cepat ke sini. Tante pingsan. kakak ipar, kabar baik. Daerah kita ini dipastikan akan digusur. Beneran? Surat pemberitahuan sudah turun. Tent. Masak iya. Rumah kalian besar ya. Bisa dapat ganti rugi 5 juta. 5 juta. Iya kakak ipar. Cepetan cari sertifikat rumahnya. Kita daftar bareng. Aku langsung ambil ya. Sertifikat rumahku hilang. Tunggu dulu. Ini nggak benar, Bibi. Di atas rumah kalian ini. Informasi propertinya. Kok namanya orang lain? Lihat deh, Cao. Jin. Hu. kakak ipar. Rumah kalian. Jangan-jangan dijual sama Lin Jiao. Kan kemarin kamu bilang, dia balik minta sertifikat rumah. Aduh, rumahku, 5 jutaku. Rumahku, Bibi. Ini. Sekarang gimana? Aciyo, gimana kalau aku telepon sepupu? aduh, ngejar orang gak jelas buat apa. Aku rasa, cari Kishuan aja. Iya. Coba lihat. Mertua kamu dulu selalu ngebantu kamu sekolah. Kamu di rumah mereka. Jadi menantu bertahun-tahun. Ikatan ini sulit diputuskan. Sudah bangun. Sudah kubilangkan. Harus bergantung pada Kisuan. Apa yang terjadi padaku? Aduh, kakak ipar, rumah kalian akan digusur. Tapi sekarang rumah itu bukan milikmu. Kamu terlalu emosi, lalu pingsan. Kishuan yang baru saja menyadarkanmu. Rumahku dan uangku, 5 jutaku. Baru saja bangun. Jangan terlalu emosi dulu. Kishuan, kamu yang paling baik padaku. Sebelumnya aku selalu meremehkanmu. Aku terlalu materialistis. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Lagi pula, sudah menjadi masa lalu. Aku yang tidak mendidik anakku dengan baik. Lin Jiao si brengsek itu. Selingkuh dengan pria lain, hamil anak haram, dan ditipu banyak uang. Membunuh ayahnya saja belum cukup. Sekarang, rumahku dan Laulin dicuri dan dijual olehnya. Ini. Buku rumah ini. Benar dicuri oleh sepupuku. Pasti dia. Aku menyimpan sertifikat rumah di sana. Hanya dia yang tahu. Sebelumnya Laulin menulis namanya di sertifikat rumah. Dia bisa mengambilnya dan menjualnya. Bagaimana ini? Itu 5 juta loh. Kishuan, cepat hubungi dia. Suruh si brengsek itu segera kembali. Hari ini aku pasti akan membunuhnya. Wah, kemarin malam kamu ngapain? Semalaman tidak pulang. Minum. Main kartu. Sial kalah teras semalaman. Nasib sial. Kamu main judi. Kalah berapa banyak? Kalah beberapa ratus. Beberapa ratus ribu. Tidak banyak.
Ibuku ada masalah, cepat bersih-bersih dan ikut aku pulang. Ibumu bukan ibuku. Kalau mau pergi ya kamu saja, aku tidak mau. Cantik. Datang ke sini cari aku ya. Ma? Tidak apa-apa. Kishuan, bukannya kamu bilang ibuku ada masalah. Ini kan baik-baik saja. Kamu brengsek. Kamu masih berani menyalahkan Kishuan. Kenapa aku punya anak perempuan brengsek seperti kamu? Apa sih Ma? Aku juga khawatir sama kamu. Khawatir sama aku. Aku tidak bisa seperti ayahmu. Mati karena kesal sama anak perempuan brengsek seperti kamu. Sudah lumayan. Aku tanya kamu, sertifikat rumah itu dicuri kamu ya? Bilang, apakah kamu yang mencurinya? Aku yang ambil. Aku juga bermaksud baik. Rumah kita sebenarnya tidak akan digusur. Jual lebih awal. Masih bisa dapat untung. Kakak sepupu. Kamu dengar dari siapa kalau tidak akan digusur? Surat pemberitahuan penggusuran sudah turun. Daerah kita ini semua akan digusur. Ya, surat pemberitahuan sudah turun. Kamu lihat sendiri. Benar-benar akan dibongkar. Bagaimana mungkin? Yang bilang padaku tidak akan dibongkar. Kakak Jiao Jiao. Katanya, rumah orang tuamu, apakah akan segera dibongkar? Tapi yang aku tahu, rumah itu sebenarnya tidak akan dibongkar. Benar atau tidak? Benar. Aku punya teman. Dia kerja di departemen konstruksi. Itu informasi yang pasti. Jadi menurutku, rumah ini, kita harus segera menjualnya. Kalau tidak setelah berita ini tersebar, tidak akan berharga lagi. Aduh, tapi karena urusan ayahku, ibuku sama sekali tidak percaya padaku. Dia tidak akan setuju menjual rumah. Kakak Jiao Jiao. Orang tua tidak mengerti. Kita tidak boleh tidak menjadi. Benarkan. Kakak Jiao Jiao. Rumah orang tuamu itu. Bukannya ada namamu juga. Di sertifikat tanah. Kita bisa mengambilnya. Diam-diamkan. Kamu percaya semua yang dikatakan si tampan itu? Kepalamu isinya apa sih? Rumahnya dijual berapa? 2,5 juta. Ganti rugi pembongkaran 5 juta loh. Kamu ini benar-benar bodoh. Dibilang bodoh masih tidak mau mengaku, dari depan ke belakang. Kamu sudah ditipu si tampan itu berapa kali? Hasil kerja keras 2 generasi, semua diberikan begitu saja olehmu. Aku akan mencarinya dan bertanya langsung. Yaha. Lagi-lagi kamu. Kebetulan banget. Hahaha. Aku datang lagi untuk mengambil rumah. Kamu? Meng Xiao menjual rumahnya lagi ke kamu. Dia bilang ke aku, ini perusahaan properti resmi. Wanita muda. Cantik banget. Kok bisa sebodoh itu? Sangat jelas. Dia bohong ke kamu. Rumahnya sendiri tidak dijual. Cuma ada satu sertifikat. Hanya aku Huye yang bisa menanganinya. Udah jangan banyak omong. Cepat keluarin semua. Hilya, pergi sana. Rumah ini punyaku. Segera akan digusur. Bohong. Apa maksudnya rumahmu? Aku sudah tinggal di sini puluhan tahun. Rumah ini punyaku. Wanita tua. Bisa bacakan. Ini tertulis jelas hitam di atas putih. Nama pemilik rumah. Aku. Aku nggak peduli. Hari ini, siapa yang berani sentuh rumahku? Yakin nggak? Aku akan bunuh diri di sini. Jangan gegabah. Suamiku sudah meninggal. Uang habis. Cuma punya satu anak perempuan. Bodoh dan tidak berbakti. Sekarang rumah pun nggak punya. Hidupku buat apa lagi? Mau bunuh diri buat ancam aku. Kamu pikir aku takut? Aduh. Ayo tabrak aja. Tabrak aja. Laulin. Gue datang. Bibi. Mama. Beneran nabrak. Jangan ada yang gerak. Semua jongkok. Kishuan,
Lo gak apa-apakan. Gue baik-baik aja. Kok lo bisa dateng? Gue khawatir sama lo. Gue liat Zhao Jigu mereka dateng. Jadi gue langsung nelpon polisi. Mama, Bapak lo sama mama lo, udah lo hancurin semua. Sekarang, lo sadar belum? kenapa lo gak ikutan mati aja? Ci, Bapak, Mama, Bapak, maaf. Al, sayang. Abang jagoan kan. Mau lagi gak? jahat? Wang Xiang, Kok lo balik? gue mau bunuh lo? Ini, sepupu gue. Kita lagi main game di sini. Gak ngapa-ngapain kok. Sampai sekarang lo masih mau bohongin gue. Mata gue gak buta. Gue buta mata. Gue juga buta hati. Hidup enak, gak gue jalanin. Malah gue nikah sama lo si brengsek. Mau ngapain sih? Kamu dari pulang terus nangis-nangis dan ngamuk-ngamuk. Ah, kayak orang tua kamu udah mati. Gue emang orang tua gue udah mati. Rumah kita sebenarnya bisa digusur. Kenapa kamu bohong bilang gak bisa digusur? Iya. Udah kamu tahu. Mending gua. Jujur aja sama kamu. Benar. Gua emang udah lama bohong sama kamu. Awalnya gua mau nunggu setelah digusur. Bohongin uang gusuran ke ibu kamu. Tapi, gua kalah judi lagi. Itu. Debt collector Najana Keterlaluan. Gua nggak ada pilihan. Gua terpaksa. Ngelunasin dulu. Rugi ratusan juta. Ah, ngomong-ngomong. Itu. Uang jual rumah kita. Gua juga udah habis. Malah nambah hutang lebih dari 100 juta. Kamu masih punya properti, aset, barang berharga nggak? Kita kan sekarang suami istri. Kamu harus bantu gua bayar hutang. Ngerti nggak? Wang Xiang, gue udah baik banget sama kamu. Kenapa kamu kayak gini sama gue? Kenapa? Ya karena kamu bodoh. Kakak. Lebih tua dari gua lebih dari 10 tahun. Cewek tua. Kalau nggak lihat kamu masih punya uang. Badan juga. Lo main lah. Gua males ngurusin kamu. Mereka bener. Gue emang tolol banget. Kamu ngapain? Kamu menyeretku ke jurang. Temani aku ke neraka. Lokasinya bagus banget. Wang Xiang sudah mati. Untung kamu jatuh di atasnya, baru bisa selamat. Tapi, anak kalian tidak selamat dan kelompok Zhao Jinhu, karena sering menagih utang, menimbulkan korban jiwa, dihukum mati. Sudah hilang juga. Wang Xiang yang seharusnya mati. Membuatku tertipu begitu parah. Dan membunuh orang tuaku. Membiarkannya mati begitu saja. Terlalu murah untuknya. Kalau bukan karena kamu bodoh, tidak bisa mempertahankan prinsip, apakah kamu akan tertipu? Kalau bukan karena kamu terus salah, apakah orang tuamu akan mati? Lin Jiao, kamu yang menyebabkan semua ini. Semuanya adalah kesalahanmu sendiri. Aku salah. Aku minta maaf padamu. Bisakah kita kembali ke masa lalu? Kamu datang menjengukku, membuktikan kamu masih peduli padaku. Benar kan? Maaf. Kamu terlalu banyak berpikir. Hari ini, aku ke rumah sakit untuk menemani istriku periksa kehamilan. Yang harus berakhir. Biarlah berakhir. Sayang,
Aku masih berhutang pernikahan padamu. Bagaimana kalau tanggal 1 bulan depan? Aku sudah lihat kalender. Hari yang baik untuk menikah. Ya, Bawa pergi.